Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Handayani. Di sini saya akan mempresentasikan modul pertemuan ke-12, yaitu tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Langsung saja, yang pertama ada definisi HAKI. HAKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Sedangkan secara sederhana, pengertian KI atau kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Di bawah ini contoh pemahaman terhadap KI dan HAKI secara ringkas. Selanjutnya ada tujuan HAKI. Yang pertama, memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, dan perantara yang menggunakannya. Kedua, memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual. Ketiga, mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HAKI yang terbuka bagi masyarakat. Keempat, merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten. Kelima, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Peran HAKI menurut Munaf 2001. Yang pertama, sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya. Yang kedua, alat pendorong kemajuan iptek dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan. Ketiga, alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan, yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti. Selanjutnya ada manfaat utama sistem HAKI bagi peneliti dan industri, yaitu yang pertama, dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru. Yang kedua, perlindungan pada karya intelektual terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan di bidang HAKI. Peraturan perundang-undangan mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Beberapa nama seperti Caxton, Galileo, dan Gutenberg merupakan penemu-penemu yang tercatat sebagai penemu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Pada tahun 1500-an, hukum-hukum tentang paten tersebut mulai diadopsi oleh kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies 1623. Selanjutnya di Amerika Serikat, Undang-Undang Paten baru muncul pada tahun 1791. Secara internasional, peraturan di bidang HAKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886, terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta atau copyright. Di sini terdapat ringkasan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Kedua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua ada paten. Diatur dalam Undang-Undang Paten tahun 1910, Pengumuman Menteri Kehakiman No. JS 5414 tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri. Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor JG1217 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang ketiga ada merek. Diatur dalam Undang-Undang Merek tahun 1884, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang keempat ada desain industri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Yang keenam, rahasia dagang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Yang ketujuh, perlindungan varietas tanaman, diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.